Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua bagi para pecinta dari sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di channel Alur TV, yang mana kali ini Bang Mimin akan mengulas tuntas alur cerita dari sinetron Dewi Rindu dan akan memprediksikan untuk episode selanjutnya, yang mana semakin seru dan menegangkan untuk kita saksikan semua. Namun sebelum itu, alangkah baiknya bagi teman-teman bantu channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak tertinggal dari setiap perjalanan cerita dari sinetron Dewi Rindu yang makin keren ini. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja ke pembahasannya. Terlihat di hari pertama Dewi bekerja sebagai asisten pribadi dari Rangga, dan disitu pun terlihat dimana si Rangga mencoba menelpon si Dewi terus-menerus, dan ia menyangka kalau si Dewi itu belum datang juga ke kantornya, dan ia pun terlihat menelpon Dewi dan meminta Dewi untuk datang ke kantornya. Padahal disitu terlihat dimana si Dewi sedang membereskan ruangan si Rangga. Lalu kemudian setelah itu terlihat di mana si Dewi juga tidak memberitahu kalau dirinya sedang berada di ruangan si Rangga. Lalu terlihat di mana si Rangga pun perlahan mulai masuk ke dalam ruangannya untuk segera bekerja. Namun tak disangka ketika membuka pintu, ia tak sengaja menjatuhkan si Dewi, dan mereka pun berdua terlihat terjatuh di sofa. Dan mereka berdua pun bertatap-tatapan seakan mereka memiliki sebuah perasaan. Terlihat tatapan Dewi maupun juga si Rangga sangat dalam, dan mereka pun bertatapan cukup lama. Lalu kemudian setelah sadar mereka bahwa sedang bertatapan mata, mereka berdua pun menjadi sangatlah malu dan saling melihat. Terlihat kelakuan mereka berdua menjadi salah tingkah, dan setelah kejadian tersebut dan terlihat juga si Rangga sangatlah malu maupun juga si Dewi juga. Namun mereka tetap bersikap dengan biasa saja karena sangat lemah. Hal ini pun terlihat si Rangga akhirnya mulai menatap si Dewi. Dan setelah itu terlihat di mana di adegan ini diperlihatkan di mana jam istirahat pun tiba, di mana si petir lihat si Dewi bersama si Lastri sedang makan. Namun tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang laki-laki, yang sementara itu di meja lain terlihat juga si Rangga yang melihat handphonenya dan juga ia merekam semua yang ia lihat. Dewi dihampiri oleh seorang laki-laki, dan disitu pun Rangga tidak terima, dan ia pun sangatlah kesal kepada laki-laki tersebut karena sudah berani mendekati si Dewi. Seperti itu pun ia pun tidak terima. Lalu setelah itu si Rangga pun akhirnya mendekati laki-laki tersebut. Ia pun beranjak dari tempat duduknya dan ia pun menanyakan file kerjaan kepada si Dewi yang sedang makan dan ngobrol dengan orang tersebut. Namun disitu pun ya terlihat di mana si Dewi mengatakan kalau filenya sudah ada, ujar Dewi kepada si Rangga. Karena tidak ingin si Rangga kalau Dewi berdekatan dengan laki-laki lain, disitu pun dia meminta kepada si Dewi untuk mengerjakan file tersebut. Karena dimana si Rangga tidak ingin jika Dewi didekati oleh siapapun ataupun laki-laki lain. Namun di sisi lain terlihat si Rangga pun berusaha menyembunyikan hal itu agar si Dewi tidak mengetahui kalau jika semua itu ia lakukan untuk menjauhkan laki-laki tersebut dari dirinya. Dan sepertinya si Rangga pun mulai merasakan ada rasa-rasa yang menggebu-gebu kepada si Dewi, yang mana terlihat si Rangga masih ada untuk Dewi, dan terbukti ia tidak menerima jika Dewi didekati oleh laki-laki lain. Dan terlihat di situ pun dimana si Rangga yang ternyata semakin cinta terhadap si Dewi, sampai-sampai ia tidak rela dan ia seakan-akan menjaga si Dewi, dan ia pun pastinya tidak akan membiarkan laki-laki lain mendekati si Dewi. Lalu Dewi pun dengan perasaan kesal kepada si Rangga, ia pun menuruti apa yang diminta oleh si Rangga.
Dan ia pun beranjak dari sana untuk segera mengerjakan kerjaan yang diperintahkan oleh si Rangga. Berpindah ke sisi lain yang dimana sangat mengejutkan, yang pada saat itu si Gladys akan meeting bersama Ibu Vita dan juga si Maya di sebuah kafe. Namun tiba-tiba saja ketika ia melihat Ibu Vita berada di sana, ia mengingat sebuah cerita yang dimana masa lalunya, dimana terlihat pada saat itu ia memohon untuk bisa bertemu dengan ibu kandungnya, yang tak lain itu adalah Ibu Vita sendiri. Dan disitu pun menegaskan kepada Ibu Vita, mengatakan kalau dirinya itu bukanlah ibu kandungnya. Dan sementara itu si Gladys pun pada saat itu masih cukup kecil dan tidak tahu jika itu adalah Ibu Vita. Namun ketika mendengar suara dari Ibu Vita, ia sangatlah tahu suara ibunya tersebut. Dan disitu pun terlihat si Gladys memperkenalkan dirinya dan menyebut namanya. Dan terlihat disitu pun Ibu Vita sendiri terkejut karena nama Gladys itu adalah nama anaknya dulu yang ia buang sebelumnya. Nah teman-teman, itulah sedikitnya pembahasan untuk kali ini, yang mana di episode kali ini akan semakin menegangkan untuk kita saksikan semua. Dan kemungkinan juga untuk di episode selanjutnya kita akan dibuat tercengang untuk ceritanya. Bang Mimin sudahi dan Bang Mimin akhiri untuk kali ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bang Mimin undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.